Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Rahayu Putri dan rekan saya Citra Siti Sondari akan mempresentasikan tentang jaringan fiber optik. Fiber optik atau serat optik merupakan sebuah saluran transmisi data yang terbuat dari helaian serat kaca atau plastik. Serat kaca ini sangat tipis dan halus menyerupai rambut manusia. Ukuran per intinya berkisar 125-50 km tanpa menggunakan repeater. Sinyal gelombang dapat berupa pengodean komunikasi suara atau data komputer secara cepat dengan bagian-bagian kabel jaringan fiber optik. Kabel fiber optik terdiri atas beberapa komponen atau bagian di dalamnya. Bagian dalam fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dengan beberapa lapisan yang memiliki fungsi masing-masing. Tidak jauh berbeda dengan kabel jaringan lain seperti kabel UTP atau kabel STP. Pada kabel jaringan fiber optik ini juga terdapat insulator atau isolator disebut coating yang dirancang dengan beraneka ragam warna. Fiber optik terdiri atas bagian-bagian berikut. A. Kabel jaket. Fiber optik terdiri atas bagian-bagian berikut. A. Kabel jaket merupakan lapisan luar atau selubung berbahan plastik yang bertujuan untuk melindungi kabel dari bahaya lingkungan. B. Strengthening fibers membantu melindungi inti dari ketegangan yang berlebihan dan melindungi dari kerusakan ketika proses instalasi kabel. Coating. Di bagian luar setelah cladding terdapat mantel atau coating yang umumnya terbuat dari bahan plastik. Cladding merupakan lapisan yang menyelubungi core pada kabel fiber optik. Cladding terbuat dari kaca. E. Core. Bagian utama dalam struktur kabel fiber optik adalah sebuah core atau inti yang terbuat dari serat kaca yang berada tepat di tengah-tengah kabel fiber optik. A. Karakteristik kabel fiber optik secara umum. Karakteristik kabel jaringan fiber optik secara umum sebagai berikut. A. Bagian dalam kabel jaringan fiber optik terdiri dari inti yang terbuat dari serat kaca dan diselubungi oleh beberapa lapisan yang bersifat sebagai bahkan bisa mencapai 1000 Mbps. D. Konektor yang umum digunakan untuk kabel jaringan fiber optik adalah konektor ST, namun baru-baru ini ada konektor lain yang diperkenalkan sebagai pasangan kabel jaringan fiber optik, yakni konektor SC. E. Panjang kabel jaringan fiber optik sangat panjang, yakni mencapai 2 km. F. Biaya rata-rata per node cukup mahal. 3. Prinsip kerja kabel fiber optik. Pada prinsipnya, fiber optik memantulkan dan membiaskan cahaya yang merambat di dalamnya. Tingkat efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas atau kaca. Cara kerja jaringan fiber optik sangat berbeda dengan kabel jaringan lain, seperti kabel koaksial atau kabel two-wire. Pada dasarnya, kabel jaringan fiber optik bukan mentransmisikan sinyal listrik seperti kabel-kabel jaringan lainnya, melainkan mentransmisikan cahaya dengan cara mengonversi sinyal listrik menjadi gelombang cahaya. Manfaatan gelombang cahaya pada kabel fiber optik memberikan kemampuan untuk membawa informasi lebih banyak dan menghantarkannya ke jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel jaringan lain yang masih menggunakan prinsip sinyal listrik. Kabel fiber optik mentransmisikan data dengan media cahaya yang merambat melalui serat-serat kaca. Lintasan cahaya yang merambat di dalam serat memiliki urutan sebagai berikut.
A. Sinyal merambat lurus sepanjang sumbu serta tanpa mengalami gangguan. B. Sinyal mengalami refleksi karena memiliki sudut datang yang lebih besar dari sudut kritis dan akan merambat sepanjang serat melalui pantulan-pantulan. C. Akan mengalami refraksi dan tidak akan dirambatkan sepanjang serat karena memiliki sudut datang yang lebih kecil dari sudut kritis. 4 faktor penentu kinerja fiber optik. Berikut merupakan faktor yang dapat menentukan bagaimana kinerja fiber optik. A. Numerical aperture, yaitu sebuah parameter yang merepresentasikan sudut penerimaan maksimum di mana berkas cahaya masih bisa diterima dan merambat di dalam inti fiber optik. Semakin besar nilai Na, maka semakin banyak jumlah cahaya yang diterima oleh serat. Nilai Na yang besar cocok digunakan pada implementasi jaringan jarak pendek dengan kecepatan rendah. Redaman. Atenuasi serat optik adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan penentuan jarak repeater, jenis pemancar, dan penerima optik yang harus digunakan. C. Dispersi merupakan pelembaran pulsa yang terjadi ketika sinyal merambat melalui sepanjang fiber optik. Dispersi dapat membatasi lebar pita bandwidth dari serat. 5. Jenis-jenis kabel fiber optik. Cahaya dapat merambat di dalam fiber optik melalui sejumlah lintasan yang berbeda. Lintasan cahaya yang berbeda-beda ini disebut dengan mode dari suatu fiber optik. Jika dilihat dari banyaknya cahaya yang mampu ditransmisikan dalam suatu saat, kabel fiber optik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu single mode dan multimode. Berikut penjelasan masing-masing jenis kabel fiber optik tersebut. A. Single mode. Fiber optik single mode adalah jenis fiber optik yang memiliki inti core yang relatif kecil dengan diameter sekitar 0,00035 inci atau 9 mikron. Disebut single mode karena menggunakan kabel fiber optik ini hanya memungkinkan terjadinya satu mode cahaya saja yang dapat tersebar melalui inti pada suatu waktu. Multimode fiber optik. Multimode adalah jenis fiber optik yang memiliki inti core yang lebih besar dibandingkan milik kabel fiber optik jenis single mode, yakni berdiameter sekitar 0,0025 inci atau 62,5 mikron. Kabel fiber optik multimode ini menggunakan LCD sebagai media transmisinya serta lebih ditunjukkan untuk kepentingan komersial. 6. Kegunaan fiber optik dalam kehidupan sehari-hari. Fiber optik dapat dimanfaatkan untuk keperluan berikut. A. Digunakan untuk aplikasi LAN (Local Area Network) yang lebih efektif dan mempunyai kapasitas yang besar terutama untuk sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan instansi lainnya. B. Digunakan dalam teknologi telepon kabel karena fiber optik memungkinkan terbentuknya jaringan yang sangat luas dalam sistem komunikasi dan informasi sehingga peralihan dari kabel tembaga ke fiber optik dapat mempercepat akses informasi oleh masyarakat. Gunakan dalam dunia penyiaran televisi di mana sinyal siaran diubah dalam bentuk digital dan dikirimkan melalui kabel fiber optik yang dipasang pada studio TV. Penggunaan fiber optik sangat efektif karena menghemat tempat penyimpanan kabel dalam gedung studio TV. Tahan terhadap gelombang elektromagnetik sehingga informasi aman dan yang terpenting mampu menyimpan sejumlah besar informasi siaran. D. Untuk mengembangkan saluran fiber optik bawah air. Upaya ini merupakan terobosan baru bagi dunia komunikasi karena memberikan peluang bagi benua lain untuk mendapatkan akses data yang
cepat dari suara tempat yang terpisah oleh samudra. Digunakan untuk memperlancar transmisi satelit yang sering kali mengalami gangguan dalam penerimaan informasi di permukaan bumi. Fiber optik dipakai sebagai pengirim pada alat-alat komunikasi di bumi yang dapat mengirimkan data dalam sejumlah besar dengan cepat. Dalam bidang kedokteran, kabel fiber optik dimanfaatkan pada saat tindakan operasi dengan menggunakan laser dan juga dipakai sebagai bahan fiberscope, yaitu alat untuk melihat organ-organ pada tubuh manusia tanpa melakukan pembedahan. Dalam dunia industri, fiber optik dipakai sebagai sensor yang memonitor struktur fisik material yang berbeda-beda. Kelebihan dan kekurangan kabel jaringan fiber optik. Kelebihan kabel jaringan fiber optik. 1. Dapat mengirim sinyal lebih jauh dibandingkan kabel jaringan lainnya. 2. Dapat beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam membawa informasi. 3. Between kabel jaringan fiber optik tidak perlu diragukan lagi karena mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Bisa mencapai 1 gigabit per detik. 4. Material yang dipakai untuk membuat kabel jaringan fiber optik memiliki keunggulan untuk bisa bertahan pada banyak gangguan seperti kelembapan udara dan cahaya panas. 5. Kemampuan kabel jaringan fiber optik yang tahan lama dan tidak mudah rusak membuatnya lebih efisien dibandingkan kabel jaringan lainnya karena biaya perawatan lebih murah. Kekurangan kabel jaringan fiber optik. 1. Harga kabel fiber optik masih terlalu mahal. 2. Dalam proses pengiriman sinyal karena harus dilakukan perubahan sinyal listrik ke sinyal optik terlebih dahulu, maka kabel jaringan fiber optik menuntut adanya sumber cahaya yang kuat untuk melakukan persinyalan seperti alat pembangkit listrik eksternal. 3. Dalam proses instalasi kabel fiber optik diperlukan beberapa alat khusus berupa perangkat elektronik yang untuk saat ini memang masih sangat mahal. 4. Jika rusak, perbaikan instalasi kabel jaringan fiber optik yang kompleks memerlukan tenaga yang ahli di bidang ini. 5. Kabel fiber optik ditakutkan bisa menyerap hidrogen sehingga dapat menyebabkan loss atau kehilangan data. 8. Proses pembuatan kabel fiber optik. Kabel jaringan fiber optik dihasilkan melalui proses yang cukup rumit karena dilakukan dengan cara menarik bahan dasar berupa kaca yang telah dicairkan hingga kental, sampai akhirnya diperoleh serabut atau serat kaca dengan menampang tertentu. Selanjutnya, kaca yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam sebuah alat yang disebut fiber drawing tower untuk dipanaskan hingga mencapai 1900 min 2.200 derajat Celcius sampai kaca tersebut meleleh. B. Penyambungan kabel fiber optik. Penyambungan serat optik atau yang sering disebut dengan splicing serat optik dilakukan pada saat serat putus yang dikarenakan oleh faktor dari luar seperti terkena benang layang-layang, cangkul, jangkar, dan lain-lain, atau untuk menghubungkan ujung serat optik pada saat instalasi dengan jarak yang jauh. 1. Peralatan kerja fiber optik. Beberapa jenis peralatan kerja yang diperlukan dalam penyambungan kabel fiber optik antara lain sebagai berikut. A. Fusion splicer merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik. B. Stripper adalah suatu alat yang berfungsi untuk memotong atau mengupas kulit pelindung kabel serat optik. C. Cleaver adalah sebuah alat yang digunakan untuk memotong core fiber optik yang kulit tebal optiknya sudah dikupas. D. Patch core, yaitu sebuah kabel fiber optik yang terpasang konektor pada kedua ujung kabel. E. Pigtail adalah sebuah kabel fiber optik yang harus memiliki sebuah konektor pada ujungnya yang kemudian akan disambungkan dengan kabel fiber optik yang belum memiliki konektor.
FOTB adalah terminasi fiber optik yang ada pada rak atau kotak. G. Optical power meter adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. H. Optical time domain reflectometer adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. I. Alkohol 97% digunakan untuk membersihkan core yang telah dipisahkan dari kulit sebelum disambung. 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyambungan serat optik. Ketika melakukan penyambungan splicing, ada hal-hal yang harus diperhatikan agar splicing bisa berhasil dan juga untuk keselamatan kerja, diantaranya sebagai berikut. A. Sebelum melakukan splicing, usahakan agar semua pelaratan dan bahan yang digunakan serta tangan Anda bersih, sebab dengan adanya kotoran pada serat optik dapat menyumbang redaman pada serat. B. Selalu letakkan tangan di belakang cutter ketika sedang melakukan pengupasan pelindung serat. C. Jangan membuang core sembarangan, sebab bila menembus kulit dikhawatirkan bisa masuk ke aliran darah dan mengganggu kesehatan. D. Selalu perhatikan perlindungan pada kaset agar air tidak dapat masuk ke dalam kaset dan bisa merusak serat tersebut. E. Jangan menginjak tobe karena akan merusak core yang ada di dalamnya sehingga bisa menyebabkan core pecah atau retak. F. Sebaiknya jangan mendekatkan cairan alkohol ke mata karena cairan alkohol bisa menguap ke udara. G. Jangan mengulung core dengan diameter yang sangat kecil karena hal tersebut membuat core menjadi putus. H. Ikuti prosedur atau langkah-langkah yang ada.